Oke, baiklah, boleh dengar suara saya. Selamat malam, boleh dengar? Oke. Oke, baiklah, selamat malam, selamat datang ke seminar kebangunan rohani kita pada malam ini untuk daerah Kependetaan Rosok. Terima kasih, kita sudah bersama dengan pembicara kita. Saat ini kita akan mulakan kebaktian kita, dan saya jemput untuk pemimpin pujian untuk memimpin kita dalam puji-pujian. Saya persilakan Saudari Edelin. Selamat malam semua. Sebelum kita mulakan acara kita, mari kita tunduk kepala dan saya akan pimpin dalam doa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terpuji namamu ya Bapa. Terima kasih karena Engkau telah memberi kami kesempatan ini untuk berkumpul untuk mengadakan acara KKR ini ya Bapa. Bila Engkau memberkati semua teknologi dan juga internet jaringan kami agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Dan pada saat ini kami akan melakukan acara kami dengan lagu puji-pujian. Biarlah apa yang kami nyanyikan itu semua dapat memuliakan nama-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak karena Kau telah mendengar menjawab doa ini. Seanak-anakku, saya serahkan semua yang dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami semua. Amin. Lagu pertama, mari kita buka dalam LPMI 101, Girang. Lagu seterusnya mari kita buka dalam LPMI 75, Sedap Harap pada Yesus. Yesus, Yesus yang ku
Lagu seterusnya mari kita nyanyi dalam LPMI 38, Yesus Sahabat Terindah. Seterusnya, mari kita nyanyi dalam RPMI 88, Bila Nama Dipanggil di Syurga. Seterusnya, mari kita nyanyi dalam LPMI 169, Berdiri dalam Perjanjian Tuhan. Tinggal dalam janji
terima kasih. Saya serahkan kembali kepada pemimpin acara. Oke, baiklah, amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kita nyanyikan. Terima kasih karena semua anggota juga saya percaya sudah pun menyanyikan puji-pujian. Pada saat ini kita akan Oke, kita nyanyi lagu tema kita. Tajuk dia It's No Longer I That Live. Ya. It's no longer I that live it, but Christ that liveth in me. It's no longer I that live it, but Christ that liveth in me. He lives in me. Jesus is alive in me. It's no longer I that live it, but Christ that liveth in me. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus dalamku. Oke, sekarang saya jemput Elder Samson untuk memimpin kita semua di dalam doa pembuka. Oke, terima kasih pemimpin kita dan terima kasih pemimpin puji-pujian. Mari kita semua tunduk kepala dan saya pimpin di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, pada saat ini Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur karena kasih-Mu, pimpinan-Mu, sehingga kami dapat lagi mengadakan KKR untuk kependiktaan Rosok pada malam ini. Dan bermula malam ini ya Bapa, sampailah seterusnya sehingga selesai. Sementara kami menjalankan acara ini ya Bapa, sekali lagi kami mengundang Malaikat Bapa menyertai kami di mana sejak kami berada di dalam Zoom, dan juga kami memohon agar Roh Cuci Bapa memimpin kami, agar apa saja yang kami perbuat mengikut kehendak-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa buat semua peralatan-alatan elektronik kami, baik Zoom maupun Facebook. Biarlah Engkau memberkati internet kami agar kami selesa mendengar firman-Mu sebentar lagi. Bapa di sorga, pada saat ini kami sudah sedia mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh pastor kami. Kami memohon Engkau memberkati firman-Mu yang kami pelajari sebentar lagi, agar apa saja firman-Mu yang kami pelajari menjadi pedoman dalam hidup kami menghadapi apa saja pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa di sorga, pada saat ini kami juga berdoa buat pendeta kami, Pastor Milton,
Biarlah Engkau memberkati beliau, supaya agar apa saja yang beliau sampaikan mengikut kehendak-Mu, dan beri kebijaksanaan dan hikmat kepada beliau, supaya apa saja pelajaran yang beliau sampaikan bukan saja menjadi berkat di dalam rohani beliau, keluarga beliau, juga menjadi berkat dalam rohani kami semua pada malam ini. Bapa di sorga, terima kasih Engkau memberkati kami. Terima kasih Engkau mengasihi kami, dan terima kasih juga Engkau sedia mengampuni dosa-dosa kami. Semuanya ya Bapa kami serahkan. Kami mohon dalam kasih anak-Mu, Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami dan penebus dosa-dosa kami. Amin. Amin. Baiklah, terima kasih kepada Elder Samson sedang pimpin dalam doa pembuka. Dan pada saat ini, saya senang untuk mengucapkan sekali lagi selamat pertengahan minggu kepada kita semua. Dan selamat bergabung dalam seminar kebangunan rohani daerah Kependetaan Rosok. Untuk kita semua yang berada di Zoom dan juga yang sedang menonton di Facebook. Oke, jangan lupa untuk terus kongsikan link Zoom dan juga Facebook supaya lebih ramai sahabat-sahabat kita yang lain dapat mendengarkan pelajaran kita pada malam ini. Nah, untuk pelajaran pertama kita pada malam ini dengan tajuk 7 hal yang Tuhan percayakan, di mana akan disampaikan oleh pastor kita yang sudah bersedia di sini, pendeta kita. Kita akan mendengar dulu satu lagu istimewa yang akan disampaikan oleh saudari Aisyah. Aku Tuhan semesta, cerita-Mu ku dengar, kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi bendera. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau
amin dengan lagu istimewa yang sudah disampaikan sebentar tadi. Dan pada saat ini kita, sebelum saya memberi ruangan ini untuk pastor kita menyampaikan pelajaran pada malam ini, saya akan memperkenalkan serba sedikit, di mana nama penuh bagi pastor adalah Pastor Milton Torman Pardosi. Betulkan saya kalau saya salah, pastor. Dia lahir di Pematang Siantar pada tanggal 16 Jun 1973, dan pastor ini sudah menikah dengan nama istri tercintanya, Juwita Simbolon, pada tanggal 6 Desember 1998. Dan mereka sudah pun dikaruniai seorang putri bernama Michelle Sabatamia Pardosi yang sudah menyelesaikan sarjana akuntansi di UNAI pada tahun 2020 dan sekarang sedang mengambil master dalam ilmu manajemen di UNAI. Oke. Untuk riwayat pendidikan bagi pastor kita, beliau sudah menyelesaikan sarjana dalam bidang teologi pada tahun 1996 di University Advent UNAI di Indonesia, dan menyelesaikan Master of Art in Religion dalam bidang perjanjian lama tahun 2005 di AIS Philippines, dan menyelesaikan program doktor dalam ilmu filsafat di UGM Yogyakarta pada tahun 2020. Dan untuk pelayanan, beliau sudah melayani di Jakarta Local Conference sejak tahun 1996 sehingga pada tahun 2010. Beliau juga sudah melayani sebagai dosen ataupun lecturer di Fakulti Filsafat UNAI sejak 2011 sampailah pada saat ini. Dan beliau juga melayani sebagai koordinator program Magister Filsafat UNAI pada tahun 2012 hingga 2014, dan beliau juga melayani sebagai Dekan Fakultas Filsafat UNAI tahun 2014 sehinggalah 2017. Baiklah, itu serba sedikit daripada latar belakang. Jadi kita bertuah, kita mendapat peluang pada malam ini untuk mendengarkan satu pelajaran daripada Pastor Milton. Ya, terima kasih kepada pastor dan juga semua yang sudah pun bersedia untuk mendengarkan pada saat ini. Jadi tanpa membuang masa, saya serahkan tempat ini kepada Pastor Milton. Baik, selamat malam, salam jumpa kepada semua umat-umat Tuhan, khususnya di daerah Kependetaan Rosok. Apakah suara saya boleh terdengar? Boleh, Pastor. Oke, terima kasih banyak. Salam jumpa kepada semua saudara-saudara yang juga melihat program ini dari Facebook daerah Kependetaan Rosok, dan juga saudara-saudara yang ada di ruang Zoom ini, untuk kita boleh mengikuti satu program seminar kebangunan rohani yang diselenggarakan oleh daerah Kependetaan Rosok di Sabah, Malaysia. Terima kasih atas perkenalan introduction yang sudah disampaikan dan juga jemputan yang diberikan oleh daerah Kependetaan Rosok melalui Pastor Ray Peter Lin, sehingga malam ini sampai nanti di hari Sabat yang akan datang, maka kita boleh belajar bersama-sama tentang firman Tuhan, khususnya stewardship, penata layanan. Ya, karena tema daripada KKR ini adalah to be a good steward, ya, untuk menjadi seorang steward penata layanan yang baik. Oleh karena itu malam hari ini, sebelum kita akan belajar firman Tuhan, biarlah kita boleh bersama-sama berdoa untuk mengundang Roh Kudus Tuhan
boleh membuka hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih oleh karena di malam ini, malam pertama dari seminar kebangunan rohani daerah kependetaan Rosok, kami sudah berkumpul baik di media Zoom maupun yang melihat secara live di Facebook untuk belajar firman Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan. Kami sudah menyanyi memuji nama Tuhan, berdoa, mendengarkan lagu pujian yang sudah kami dengarkan bersama. Biarlah semuanya itu dapat menjadi berkat rohani bagi semua kami, terlebih firman yang akan kami pelajari. Ampuni dosa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, waktu ini aku dan keluargaku menjadi penata layanan bagi Tuhan. Satu tema yang luar biasa yang sudah dipilih oleh daerah kependetaan Rosok. Bagaimana each family di daerah kependetaan Rosok dan juga semua saudara-saudara yang melihat program ini melalui Facebook. Each family menjadi family penata layanan yang setia di hadapan Tuhan. Waktu ini I and my family, this time I and my family become a steward for the Lord. Menjadi penata layanan bagi Tuhan. Malam ini kita akan belajar tentang 7 hal yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan di atas dunia ini. Tadi lagu tema kita adalah It's no longer I that liveth. Penata layanan adalah bukan kita yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri kita. Ini adalah statement Rasul Paulus. Bukan lagi Paulus yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri Paulus. Dan hidup yang kita jalani sekarang ini adalah hidup di dalam Kristus. Mengapa? Karena Yesus tinggal hidup di dalam kita. Saya mau kita semua mengingat lagu tema ini. Kalau kita mau menjadi penata layanan yang sejati bagi Tuhan. Bukan lagi kita yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri kita. Biblical stewardship. Dasar Alkitab seorang penata layanan. Stewardship is the lifestyle of one who accept Christ's lordship, walking in partnership with God and acting as his agent to manage his affairs on earth. Ingat, lifestyle, Christ's lordship, partnership, and to manage. Apa penata layanan itu? Berdasarkan Alkitab. Penata layanan adalah lifestyle, gaya hidup dari seorang yang menerima kepemilikan Kristus, lordship of Christ, berjalan dalam partnership, bermitra dengan Tuhan, working together with God, dan bertindak as an agent, bertindak sebagai agen Allah to manage all affairs of God in this earth. Semua bisnis Allah, pekerjaan Allah, ministry dari Allah di atas dunia ini. Saya mau kita mengingat, saudara-saudara church member dari daerah kependetaan Rosok yang melihat di Facebook, ingat, stewardship is a lifestyle. Kita mengakui Tuhanlah pemilik semua yang ada di dunia ini, termasuk kita, hidup kita ini. Kita adalah partner dengan Allah untuk mengelola, memanage, menjaga, menggunakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Apa tujuan stewardship? Tujuan stewardship adalah menyediakan satu umat, termasuk saudara dan saya, untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Menyiapkan satu umat untuk dibawa masuk ke dalam kerajaan sorga. Stewardship, penata layanan. Dalam definisinya adalah kedudukan, kewajiban, tanggung jawab, responsibility sebagai seorang steward, sebagai seorang penata layan. Jadi bedakan antara stewardship dan steward. Steward adalah person, orangnya. Stewardship adalah pekerjaannya.
Penata layanan adalah responsibility, kewajiban, kedudukan, position sebagai seorang steward. Penata layanan Kristen adalah mengelola, to manage, mengelola apa yang menjadi milik Tuhan. Ingat, remember, stewardship is not to manage his own. Bukan mengelola miliknya sendiri, tetapi mengelola apa yang menjadi milik Tuhan yang ada di atas dunia ini. Siapakah steward itu? Siapakah penata layan itu? Seorang yang mengelola harta orang lain. The wealth of other people. Bukan miliknya. Seorang yang dipercayakan. Someone trust you. Seorang percaya kepada Anda untuk mengelola, mengatur, memanage harta milik orang lain. It is not yours. Tapi itu adalah milik orang lain. Dalam satu buku yang ditulis oleh Ellen G. White, That I May Know Him, halaman 220. Seorang penata layan mempersenyawakan kepentingan dirinya to unite kepentingan dirinya dengan kepentingan his boss, majikannya. Kepentingan majikannya menjadi kepentingannya. Kepentingan Tuhan menjadi kepentingan kita. Ini adalah sebuah kedudukan yang terhormat. Sebab majikannya, his boss, trust him. Setiap orang Kristen adalah seorang penata layan Allah. Yang dipercayakan harta milik Allah. Jadi keinginan kita disatukan dengan keinginan Tuhan. Kita melakukan, menjaga, memanage, mengelola apa yang menjadi milik Tuhan. Kita tidak punya apa-apa di atas dunia ini, saudara-saudara. Hanya Tuhan yang memiliki segala sesuatu di atas dunia itu. Itu sebabnya 4 prinsip tentang stewardship. Ingat tadi, stewardship adalah lifestyle, gaya hidup. Menerima bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu. The Lordship of Christ. Kita adalah partner bagi Tuhan. Dan kita adalah mengelola apa yang menjadi milik Tuhan. Semua orang Kristen adalah seorang penata layan. Saudara dan saya seorang penata layan. Segala sesuatu yang ada di bawah langit ini adalah milik Allah. Kita hanya dipercayakan untuk mengelola apa yang menjadi milik Allah. Oleh sebab itu yang ketiga, penata layanan itu harus setia dan selaras dengan rencana Allah. Must be a faithful one. Seorang yang setia, yang dapat dipercaya. Penata layan harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya di hadapan Allah. Ada responsibility yang harus kita berikan kepada Tuhan. Itulah prinsip sederhana dari seorang penata layan. Itu sebabnya Alkitab katakan 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang kedua. Yang akhirnya dituntut dari penata layan yang demikian ialah bahwa mereka dapat dipercaya. Bahwa Tuhan mempercayai saudara dan saya, jemaat members dari daerah Kependetaan Rosok. God trust you. Allah mempercayai saudara. Allah percaya kepada saudara bahwa saudara tidak akan menyalahgunakan apa yang Tuhan berikan. Nah itu sebabnya kita harus menjaga, mengelola ada 7 hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan kita harus jaga itu dengan baik, dengan setia. Oleh karena itu adalah milik Tuhan. Time, testimonies, temple, treasures, talents, tithes, and theocracy. Waktu, kesaksian, tubuh kita ini, harta kita, talenta kita, hubungan, relationship yang ada dalam hidup kita, dan juga teokrasi Tuhan. Inilah 7 hal yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita jaga baik-baik sampai Yesus datang yang kedua kali. Oke, sekarang kita belajar tentang the first letter T. Time. Waktu. Waktu adalah suatu komoditas. It is a commodity yang paling bernilai.
Waktu merupakan satu jenis sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Para ilmuwan tidak mungkin dapat menciptakan pengganti waktu. Kalau waktu sudah berlalu, tidak bisa diulang kembali. Kalau waktu sudah berlalu, tidak bisa kembali lagi. Kalau waktu kita sudah hilang, maka kita sudah musnah. Mati. Orang yang mati tidak bisa lagi mengulang waktunya. Waktu tidak bisa kita ulang. Kita ingin kembali muda, cannot. Kita ingin kembali segar lagi, muda seperti anak mungkin junior high school, senior high school. Tidak bisa. Waktu tidak bisa di-rewind, saudara-saudara. Waktu tidak bisa diputar kembali. Itu sebabnya berhati-hati dengan waktu. Setiap orang yang hidup di dunia ini mendapatkan waktu yang sama. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. 24 hours a day, 7 days a week, 30 days a month, 12 months a year. Kita semua mendapatkan waktu yang sama. But the question is, how many times we spend for ourselves? Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk diri sendiri, untuk keluarga kita, untuk pekerjaan kita, dan terlebih untuk Tuhan kita. Paulus katakan dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-16, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah kolong langit ini ada waktunya. Ada waktu untuk bekerja. Ada waktu untuk tidur. Ada waktu untuk makan. Ada waktu untuk bermain. Ada waktu untuk berbakti. Ada waktu untuk melayani. Ada waktu untuk kabar Injil. Ada waktu untuk meditasi. Ada waktu untuk baca Alkitab. Gunakan 24 jam satu hari untuk hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, dan terlebih untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam satu minggu ada hari Sabat, hari yang ke-7. Gunakan hari Sabat itu untuk berbakti, untuk melayani, untuk berhenti dari semua aktivitas sekular kita. Aktivitas bekerja, aktivitas dunia, aktivitas membaca newspaper, magazine, aktivitas untuk searching di internet untuk perkara-perkara dunia. Gunakan waktu hari Sabat hanya bersama dengan Tuhan. Hal yang kedua yang Tuhan berikan kepada kita adalah testimonies atau kesaksian, bersaksi. Tuhan meminta kita untuk bersaksi, saudara-saudara. Kita sudah menerima keselamatan, menerima Injil, menerima Yesus Kristus. Sekarang Injil itu, keselamatan itu harus kita bawa kepada orang lain. Gereja kita di tahun 2021, I will go. Inilah bahagian dari penata layanan itu. I will go to bring the good news, to bring Jesus Christ to others. Yesus katakan, beritakanlah, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara-saudara daerah Kependetaan Rosok yang melihat di Facebook, kita mendapatkan tugas perintah dari Tuhan untuk membawa Injil ini. Kabarkan Injil ke seluruh dunia. Baptiskan mereka, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang Yesus perintahkan kepada kita. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua, Paulus katakan, beritakanlah firman itu. Sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran. Ini adalah penata layanan, testimonies, kesaksian. Harus kita pergi mengabarkan Injil. Yesus katakan, pergilah dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Setiap keluarga umat Tuhan harus menjadi keluarga penginjil. Harus menjadi keluarga, I will go, we will go to bring gospel to others. Itu sebabnya gereja kita, melalui tuntunan dari tulisan-tulisan Ellen G. White Roh Nubuat, mengajak untuk membentuk small group, kelompok-kelompok kecil di dalam gereja kita. Mengapa gereja kita di dalam
menjadi penata layanan untuk testimonis. Bersaksi itu harus membentuk small group. Formasi kelompok kecil sebagai satu basis upaya Kristen telah ditunjukkan kepada saya, kata Ellen G. White, oleh seorang yang tidak bisa salah. Siapa orang yang tidak bisa salah? It is Jesus Christ. Di dalam gereja kita biarlah dibentuk kelompok pekerja untuk pelayanan. Kita harus bekerja bersama anggota yang lain untuk menjaga, mengelola kesaksian, kabar keselamatan yang kita sudah terima dari firman Tuhan. Apa tujuannya kelompok kecil, small groups, kelompok pendalaman Alkitab, kelompok Bible study? Apa tujuannya? Untuk bekerja bukan hanya bagi anggota gereja, supaya anggota gereja boleh lebih paham tentang firman Tuhan, tetapi juga akan mengajarkan kebenaran bagi orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Jadi kita perlu menjadi penata layanan kesaksian, testimonis, membawa Injil ini kepada orang lain. Kita akan kuat di dalam pemahaman iman kita, dan orang lain akan datang kepada Yesus Kristus. Apa yang bisa kita lakukan di dalam small group, dalam kelompok kecil? Kita menjalin hubungan, good relationship. Kita bersaksi, kita berdoa, kita belajar Alkitab bersama-sama. Ini adalah penata layanan yang harus kita lakukan dalam rumah tangga kita. Bagikan percayamu dengan memotivasi sahabat Anda untuk datang belajar mengenal Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, kita tidak bisa sendirian menerima Injil ini. Kita harus bagikan Injil ini kepada orang lain. Dan itu adalah penata layanan. Yang ketiga, temple atau bait suci atau Ka'bah. Ini adalah tubuh kita sendiri. Yesus ingin agar saudara dan saya sehat. Tubuh kita ini adalah bait suci Tuhan. Tubuh kita ini adalah tempat tinggal Roh Kudus Tuhan. Tubuh kita ini sudah dibeli oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau supaya kita menjaga tubuh kita ini dengan menjadi sehat. 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kita harus sehat bukan secara fisik saja, tetapi mental dan juga spiritual kita. Inilah doa Yohanes kepada umat-umat Tuhan di zaman Yohanes, supaya sehat-sehat saja. Paulus katakan, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kalau saudara makan, kalau saudara minum, kalau saudara tidur, kalau saudara melakukan apapun, biarlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Daniel yang pertama ayat yang ke-8 katakan, sebuah komitmen dari Daniel, komitmen dari Hanaya, Misael, Asaria. Ketika mereka tinggal di Babylon, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan apa yang biasa diminum raja, anggur yang biasa diminum raja. Daniel meminta supaya pegawai istana itu agar dia tidak menajiskan dirinya. Itu sebabnya tulisan-tulisan dari hamba Tuhan Ellen G. White menolong kita supaya kita bisa menjadi penata layanan yang sejati. Menjaga tubuh kita ini menjadi tubuh yang sehat. Hati kita, pikiran kita, rohani kita, jiwa kita sehat di hadapan Tuhan. Udara bersih, sinar matahari, bebas dari minuman keras, istirahat, gerak badan, pertarakan, penggunaan air, percaya pada Allah. Inilah penyembuhan yang benar. Bukan obat-obatan dari dokter, bukan obat-obatan ilmu pengetahuan, tetapi inilah natural healing, holistic healing yang disiapkan Tuhan bagi kita. Roda pola hidup sehat. Dia seperti roda, saudara-saudaraku.
Dengan ada di situ jari-jarinya. Kalau satu hilang, maka roda itu tidak bisa berputar dengan baik. Apa itu? Kita sudah tahu ini. Tapi terkadang kita miss untuk melakukan nutrition, exercise, water, sunshine, temperance, air, rest, trust in God. Ini adalah bagian untuk menjaga penata layanan terhadap tubuh kita. Kita mengelola tubuh kita, memasukkan makanan yang bergizi, makanan yang sehat, sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian. Kalaupun kita mau memakan daging, daging itu harus daging yang halal, bukan daging yang haram. Olahraga setiap hari. Minum air bersih, bukan air yang berwarna. Minum air yang murni, air putih. Membiarkan tubuh kita terkena sinar matahari. Mengadakan temperance, pertarakan. Menghirup udara yang segar. Beristirahat. Menguduskan hari Sabat. Tidur 8 jam satu hari. Tidur dengan cukup. Dan trust in God. Ini adalah penata layanan untuk menjaga tubuh kita. Menjaga kesehatan tubuh. Makan halal. Tidak meminum teh, kopi, minuman beralkohol. No drugs. No cigarette. Dan lain-lain sebagainya. Supaya tubuh kita ini betul-betul sehat di hadapan Tuhan. Satu kehidupan yang sehat dan bersih sangat penting untuk menopang tabiat Kristen. Kalau kita hidup sehat, punya attitude sehat, kebiasaan sehat, karakter kita pun akan sehat. Pikiran kita pun akan sehat. Hati kita pun akan sehat. Rohani kita pun akan sehat. Yang keempat, treasure atau harta kita. Kekayaan kita, uang kita. Ini adalah hal yang keempat yang Tuhan percayakan kepada manusia, kepada saudara dan saya, karena kita adalah ciptaan Tuhan. Uang. Oh, siapa yang tidak mau uang? Pendeta Pardosi pun mau uang. Saudara mau uang. Kalau saudara katakan saudara tidak mau uang, kira-kira dengan apa saudara akan membeli makanan? Dengan apa saudara akan hidup? Semua harus pakai uang. Uang adalah salah satu problema rumah tangga. Kita yang sudah punya family, sudah berkeluarga, sudah menikah, uang adalah salah satu problema rumah tangga. Dia menempati penyebab nomor 2 setelah problema seks. Oleh sebab itu, uang di rumah tangga harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Uang yang ada di rumah kita itu bukan uang kita. Tetapi itu adalah uang Tuhan yang dipercayakan kepada saudara dan saya. Itu adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada saudara. Memiliki uang boleh? Boleh. Mencari uang boleh? Boleh. Tetapi apa yang salah dengan uang? Uang itu benda mati, saudara-saudaraku. Tetapi yang salah adalah ketika kita dikendalikan oleh uang. Ketika kita dikontrol oleh uang. Paulus katakan 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10. Akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Love of money. Sebab oleh memburu uang beberapa orang telah menyimpang dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Karena pingin kaya, orang menyimpang dari iman. Karena ingin kaya, orang melanggar kekudusan hari Sabat. Karena ingin kaya, orang corruption. Akhirnya dia harus masuk jail, penjara. Oleh karena dia corruption. Akhirnya dia sakit. Oleh karena dia menggunakan terlalu banyak waktu bekerja sampai tengah malam hanya untuk mendapatkan uang. Akhirnya rumah tangganya berantakan oleh karena dia tidak punya waktu lagi dengan istri, dengan anak-anaknya. Saudara-saudara, uang tidak ada yang salah. Yang salah adalah kalau kita dikendalikan oleh uang. Kalau kita mengejar uang itu dan ingin menjadi orang kaya. Amsal 3:9 katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu.
Apa yang kita miliki membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang kita miliki harus kita kembalikan kepada Tuhan. Apa yang kita miliki harus kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Uang tidak digunakan untuk gambling, saudara-saudara. Uang tidak digunakan untuk membeli drugs, membeli sigaret, membeli makanan-makanan haram. Uang tidak digunakan untuk membawa kemewahan ke dalam hidup kita. Tetapi uang digunakan untuk hidupmu dan untuk pekerjaan Tuhan di atas dunia ini. Yang berikut adalah talent. Talenta kita. Hal yang kelima yang Tuhan percayakan kepada kita adalah talenta kita. Tanyakan kepada diri Anda malam ini. Apakah saya sudah menjadi seorang Kristen seperti yang Kristus kehendaki? Saya orang Kristen, tetapi apakah saya orang Kristen seperti yang Yesus kehendaki? Yang Yesus inginkan atau tidak? Seluruh Alkitab ini telah diilhamkan oleh Allah. Tiap-tiap manusia di atas dunia ini mempunyai talenta yang Allah berikan kepada mereka untuk digunakan bagi perbuatan-perbuatan baik. Tiap-tiap manusia dalam 2 Timotius 3:17, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Tuhan menyuruh kita untuk melakukan perbuatan baik. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita talenta agar kita boleh melakukan perbuatan yang baik. Tetapi semuanya itu, semua talenta itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki Tuhan. Tuhan memberikan karunia kepada kita satu-satu, berbeda satu dengan yang lain. Paling tidak setiap orang punya satu karunia, punya satu talenta. Dan Tuhan mau kita memanage talenta itu untuk melayani orang lain. Jadi berkat buat orang lain. Dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Keluarga-keluarga penata layanan sejati harus menggunakan talenta mereka. Berkat karunia rohani mereka. Untuk orang lain. Dan juga kemuliaan bagi nama Tuhan. Alkitab katakan, yang seorang Tuhan berikan 5 talenta. Yang seorang lagi Tuhan berikan 2 talenta. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu Tuhan itu berangkat meninggalkan hamba-hambanya yang sudah mendapatkan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Pertanyaannya, apa perbedaan karunia rohani dengan talenta alami atau bakat? Adakah bedanya, pastor? Ada, saudara-saudara. Nanti saya kasih contohnya. Apa perbedaan karunia rohani, talenta, atau bakat? Karunia-karunia roh melakukan pekerjaan kerajaan sorga. Itu bedanya. Karunia roh untuk pekerjaan kerajaan sorga. Karunia-karunia roh itu ditempatkan oleh Roh Suci untuk maksud kerajaan sorga. Mereka bisa sama, bisa tidak sama dalam talenta alami. Bisa saja itu juga adalah talenta alami kita, bisa saja itu bukan talenta alami kita. Tapi intinya adalah karunia-karunia roh ditempatkan oleh Roh Kudus dalam hidup kita untuk pekerjaan kerajaan sorga. Mari kita lihat ya supaya kita boleh mengerti. Bakat alami sumbernya dari Allah melalui orang tua. Karunia rohani sumbernya dari Allah tapi tidak melalui orang tua, tetapi melalui Roh Kudus Tuhan. Bakat dimiliki sejak lahir. Karunia rohani dimiliki sejak dilahirkan kembali. Bakat alami maksudnya adalah untuk hidup manusia secara dunia. Ya, untuk mencari makan, mencari berkat, mencari rejeki, dan lain sebagainya. Sementara karunia rohani maksudnya adalah untuk spiritual. Untuk tingkat level rohani.
Bagaimana proses bakat alami itu? Diketahui, diimprove, dikembangkan, dan digunakan. Karunia rohani juga sama. Harus dikenali, diketahui, diperkembang, dan digunakan. Ada dilatih, harus dilatih, dan lain sebagainya. Fungsinya, bakat alami untuk kemuliaan Tuhan. Karunia rohani juga untuk kemuliaan Tuhan. Baik. Sebagai contoh, apa perbedaan antara karunia rohani dengan bakat? Sebagai contoh, saya seorang dokter. Bakat alami, saya senang untuk menolong orang yang sakit. Saya senang untuk belajar ilmu tentang kesehatan. Itu bakat. Lalu akhirnya saya sekolah mengambil medis, ya, dokter. Saya menjadi dokter. Saya belajar tentang ilmu kedokteran. Saya belajar bagaimana menyembuhkan orang. Karena saya belajar, saya kembangkan, ada bakat di dalam diri saya. Sebelum saya belajar tentang ilmu kedokteran, saya suka untuk menolong orang sakit. Saya suka untuk memberikan pertolongan kepada orang sakit. Jadi ada bakat, lalu saya belajar, saya kembangkan. Karunia rohani mengajar. Bagaimana membedakan karunia rohani dengan bakat dalam contoh seorang dokter? Baik, saya kasih contoh. Ada satu pasien datang kepada saya. Saya seorang dokter. Pasien ini datang kepada saya. Lalu pasien ini menceritakan apa yang dia rasakan di tubuhnya. Oleh karena dia sakit. Lalu saya sebagai dokter, saya coba mendiagnos dengan mendengarkan keluhan-keluhan dari ini pasien. Lalu saya mencoba mendiagnos. Oh, rupanya ini Bapak sakit jantung. Karena apa yang diceritakan oleh si pasien ini, itu similar dengan kondisi orang sakit jantung. Seterusnya apa? Lalu saya kasih resep dokter. Ya, resep dokter. Supaya dia boleh minum obat untuk dia boleh ditolong agar bisa sembuh. Inilah bakat. Inilah talenta. Kalau begitu di mana karunia rohaninya, Pastor? Lalu saya memiliki karunia rohani untuk mengajari orang yang sakit ini supaya dia bisa hidup sehat. Untuk ikut New Start, nutrition, exercise, water, sunshine, temperance, air, rest, trust in God. Saya mengajari dia. Saya kasih tahu dia bagaimana supaya hidup sehat. Seterusnya apa lagi? Dan akhirnya pertemuan pasien, orang yang sakit dengan dokter, akhirnya menjadi pertemuan orang yang mau belajar firman Tuhan dengan seorang yang mengajarkan firman Tuhan. Disinilah antara bakat dengan karunia rohani. Kalau saudara punya bakat, maka Tuhan bisa gunakan bakat saudara itu untuk menjadi karunia rohani buat saudara. Hal yang keenam yang Tuhan percayakan kepada kita adalah ties, hubungan, ikatan. Ini adalah ikatan dalam rumah tangga. Ikatan suami dan istri. Ikatan orang tua dengan anak. Efesus 5 ayat 22 sampai 25 katakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi. Hubungan antara suami dengan istri digambarkan dengan hubungan antara Kristus dengan jemaat. Kristus kepala, jemaat adalah tubuh. Suami adalah kepala, istri adalah tubuh. Istri harus tunduk kepada suami sama seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Tetapi suami harus mengasihi istrinya sama seperti jemaat, sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Kolose 3 18 sampai 20, hai istri, tunduklah kepada suami. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Penata layanan yang sejati, keluarga yang menjadi penata layanan sejati
menjaga hubungan suami istri dengan baik. Hai suami, kasihilah istrimu. Jangan berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah. Mau menjadi keluarga penatalan yang sejati, pelihara hubungan suami istri. Pelihara hubungan orang tua dengan anak. Anak-anak, taati orang tuamu. Suami, kasihi istrimu. Istri, tunduklah kepada suami. Semakin dekat keluarga kepada Yesus, semakin dekat suami, istri, anak-anak kepada Yesus, maka keluarga itu akan lebih dekat satu dengan yang lain. Ingatlah peristiwa di Kana. Ada selalu masalah di dalam rumah tangga. Yesus menghadiri pesta pernikahan di Kana. Ada masalah di pesta pernikahan itu. Oleh karena mereka kekurangan anggur. Tapi ingat, Yesus ada di dalam rumah tangga kita. Yesus ada di dalam keluarga kita untuk menolong kita agar kita boleh lepas dari masalah. Lebih dekat kepada Kristus, lebih dekat kita satu sama lain. Mari kita semakin dekat. Bapak-bapak, suami-suami, dekatkan dirimu kepada Kristus. Istri, dekatkan dirimu kepada Kristus. Anak-anak, dekatkan dirimu kepada Kristus. Inilah hubungan yang harus dijaga di dalam keluarga kita. Semakin dekat kita kepada Kristus. Oh, tapi kalau kita semakin jauh dari Kristus, maka kita pun akan semakin jauh suami dan istri. Buatlah komitmen untuk mengasihi satu dengan yang lain. Peliharalah agar kasihmu tetap murni. Karena keluarga itu harus di-manage. Keluarga itu harus dikelola. Keluarga itu harus dijaga. Karena itu adalah bagian dari penata layanan. Dan T yang terakhir adalah teokrasi. Allah sebagai pemilik segala sesuatu di atas dunia ini. Allah menciptakan dunia ini, saudara-saudaraku. Allah ciptakan binatang, ikan-ikan di laut, burung di udara, binatang di darat, tumbuh-tumbuhan. Semua Tuhan ciptakan. Laut, daratan, Tuhan ciptakan semua. Allah bertindak di dalam sejarah, membuat segala sesuatu menjadi ada. Dari perkara yang tidak ada menjadi ada. Dia adalah segala sumber segala sesuatu. Segala kehidupan di atas dunia ini. Allah pencipta. Allah juga memiliki kita melalui penebusan Yesus mati di kayu salib. Allah pemilik karena dia pencipta kita. Allah pemilik karena dia adalah penebus kita. 1 Korintus 6 ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa engkau adalah milik Tuhan. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus Tuhan. Engkau sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Apa yang kita punya di dunia ini, saudara-saudara? Tidak ada. Tubuhmu bukan milikmu. Keluargamu bukan milikmu. Itu adalah dipercayakan Tuhan kepada kita. Anak-anakmu bukan milikmu. Mobilmu, keretamu, rumahmu bukan milikmu. Talentamu bukan milikmu. Pada malam hari ini saya akan menutup dengan 3 conclusion ini. Manusia adalah partner Tuhan. Stewardship is a lifestyle. Kita ini partner dengan Tuhan. Stewardship, manusia dipercayakan untuk mengelola apa yang Tuhan berikan. Kita sudah belajar ada 7. Ada 7 yang Tuhan berikan kepada kita. Manusia bertanggung jawab kepada Tuhan di dalam memanage, mengelola apa yang Tuhan berikan. Pada malam hari ini, saya mau men-challenge semua umat-umat Tuhan dari daerah kependetaan Rosok dan juga yang menyaksikan program ini dari Facebook. Anda adalah penata layan Allah. Tuhan berikan kepadamu ada 7 hal. Waktu saudara, tubuh saudara, talenta saudara. Tuhan berikan kepada saudara kepemilikan yang adalah milik Tuhan. Hubungan keluargamu Tuhan berikan kepadamu. Pertanyaannya, apakah engkau akan memanage semua itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Kalau iya,
Ajaklah suamimu, istrimu, anak-anakmu. Berdoalah malam hari. Tuhan, kami sebagai keluarga, kami akan menjadi keluarga penata layanan yang sejati. Kami akan menjaga, menggunakan, mengelola apa saja yang Tuhan berikan kepada kami. Yang Tuhan percayakan kepada kami. Untuk pekerjaan Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan. Oleh karena Engkau telah menciptakan kami. Engkau telah menebus kami. Sehingga kami menjadi milik-Mu sepenuhnya. Engkau telah memberikan ada 7 hal untuk kami gunakan. Untuk kami jaga. Untuk kami kembalikan kepada Tuhan. Karena semua itu adalah milik Tuhan. Kami hanyalah seorang steward. Seorang penata layan. Yang harus bertanggung jawab. Malam hari ini Tuhan. Hamba-Mu hendak mendoakan tiap-tiap keluarga di daerah kependetaan Rosok. Dan juga semua yang mengikuti program ini. Baik melalui Zoom dan juga melalui Facebook. Biarlah kami pada malam ini. Berdoa di rumah tangga kami masing-masing. Untuk meminta tolong kepada Tuhan. Meminta kuasa dari Tuhan. Agar rumah tangga kami menjadi rumah tangga penata layan yang sejati di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pertemukan kami besok malam. Untuk pelajaran yang selanjutnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Oke, baiklah. Amin. Terima kasih atas satu pelajaran yang begitu mengangkat kita semua yang sudah disampaikan oleh Pastor Milton. Jadi pada saat ini mari kita sambut pelajaran tadi dengan menyanyikan lagu tema. Oke, boleh dengar lagu tema. It's no longer I that live it, but Christ that liveth in me. It's no longer I that live it, but Christ that liveth in me. He lives, Jesus is alive in me. It's no longer I that live it, but Christ that liveth in me. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus dalamku. Oke, sekarang saya jemput Saudara Max Roni untuk memimpin kita dalam doa penutup. Oke, baik. Mari kita sekali lagi berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami semua. Dan puji Tuhan karena pada malam ini kami dapat bersama-sama di dalam seminar kebangunan rohani khusus di daerah Rosok ini melalui media Zoom dan Facebook.
masing-masing kami di mana saja kami berada. Ya Tuhan, terima kasih juga karena Engkau sudah beserta kami sepanjang bagian pelajaran kami sebentar tadi, sehingganya semua berjalan dengan baik. Terima kasih juga karena pelajaran tadi itu sudah kami sama-sama dengarkan, itu dapat memberikan kami pengajaran, semangat, agar iman dan rohani kami sentiasa dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan biarlah juga pelajaran itu dapat kami renungkan bersama-sama bagaimana kami dapat menjadi penatelayanan Tuhan, yang mana kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, malam ini adalah malam yang pertama kami mulakan seminar ini. Biarlah Engkau terus beserta kami malam-malam berikutnya agar seminar kebaktian ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan karena Kau sentiasa mengampuni kami dari segala kesalahan kami dan dosa-dosa kami Tuhan. Semua ini kami serahkan semuanya dalam darah-Mu. Yesus Kristus, Juru Selamat, penembus hidup kami semua. Amin. Amin. Baiklah, terima kasih. Terima kasih kepada semua yang sudah bergabung pada malam ini. Puji Tuhan, kita sudah pun selesai untuk malam yang pertama. Dan kita jumpa lagi besok dengan satu lagi pelajaran yang bertajuk 7 prinsip penatelayanan. Jadi jangan lupa untuk kongsikan pelajaran pada malam ini, begitu juga untuk besok hari, biar kita kongsikan awal kepada sahabat-sahabat yang lain. Oke, jadi terima kasih. Pada saat ini kita mau bergambar kan, Pastor?